Baik, pada video kali ini kita akan melakukan load data dari database ke dalam Stringgit yang sebelumnya sudah kita coba menggunakan edit yang sudah kita gunakan sebelumnya. Oke, sekarang kita perlebar dulu dari ini ya. Kita tambahkan Stringgit. Nah, biasanya Stringgit itu digunakan biasanya itu di bagian ini. Nah, kita coba seperti ini. Oke, kemudian ya sudah ya. Kita coba nanti masukkan standar seperti ini. Kita kasih ada dua masukan, ada edit. Sini ada dua. Satunya npm, nanti di sini, misalnya di sini nim. Ini dibuat ini aja lah. Di sini nim. Kemudian satunya di sini nama. Gitu. Sesuai dengan yang sebelumnya, ini nama. Oke, kita buat dua button. Ini satu button dulu, nanti button yang kedua baru dari Stringgit. Ya, button pertama kita kasih di sini input data, proses input data Stringgit ya. Oke, di bagian ini kita ambil bagian form on show. Ini di bagian form on show kita tambahkan, ini kita jalankan dulu. Jadi kalau pertama kali di jalan dia kira-kira kayak gini. Nah, bentuknya ya kita ponis dulu kolomnya. Jadi untuk kolom dari ini ya kita set, karena kita memerlukannya ada 2, jadi kita kasih jadi 3. Jadi di sini Stringgit 1.call_con. Nah, kolom con kita kasih di sini 3 tadi ya. Oke, 3, dan kita kasih nama untuk selnya itu nomor, nim sama nama. Jadi di sini Stringgit 1.cell. Nah, untuk selnya ini kita kasih nama nomor ya tadi, nomor. Jadi ini ada di kolom 1 di nomor 0. Kita kasih namanya adalah nomor gitu ya. Ini supaya lebih mudah kita kasih gini, kita Ctrl C, kita paste, itu aja lah. Ini ada nomornya, ada nim, ini ada nama, dan di sini kita kasih 1 dan 2. Jadi kita misalnya maunya dari samping, kan tadi mau diambil nih dari pinggir ini, jadi kita buat seperti itu. Nah, kira kayak gini ya. Nah, tapi kan ini ukurannya masih nggak baik nih, masih ada yang lebar, nggak sesuai. Kita maunya nanti nama itu agak lebih panjang. Nah, itu kita ambil di sini di bagian properties ada sih sebenarnya di bagian kolom ini, kolom width. Coba kita gunakan Stringgit saja, Stringgit, kemudian untuk kolom width. Nah, ini kita set itu menjadi ini bagian nolnya. Misalnya kita kasih itu nilainya 20 ya, cukup. Udah, nanti ini kita tambahkan misalnya seperti ini. Kita tambahkan ini nomor satunya, ini nomor 2. Jadi nomor 1 itu nim ya. Berarti ini misalnya kita kasih nilainya 70 lah, misalnya 70. Kemudian ini misalnya kita kasih 100 10 misalnya. Coba kita jalankan. Nah, gini, jadi dia sudah ini ukurannya. Adalah cukup lah kira-kira. Nah, kemudian kita tambahkan datanya. Jadi dari inputan ini kita masukkan ke sini. Oke, caranya kita double klik ini atau kita pilih sini di button on click. Nah, di sini kita masukkan ini. Jadi pertama itu kita tambahkan bagian dari Stringgitnya, berarti Stringgit 1.cell
dan ada bagiannya itu di bagian 0. Saya bagian 0, ini bagian 0, nanti bagian 1 ya rasanya, 0 bagian 0 itu ya rasanya. Kemudian kita masukkan dari nilai dari editnya. Kita mau misalnya ini kita tambahkan secara otomatis, berarti kita kasih aja integer to str. Nah ini berarti nanti tinggal kita tambahkan misalnya apa ya, dari string getnya, berarti di sini string get 1 row count. Nah ini jadi row count plus 1 gitu, tambahkan itu aja nanti. Berarti ini tinggal kita masukkan string get 1 dot cell buka kurung titik 2 sama dengan ini, kita kasih dari 1.0 ya gitu ya. Ini kita ambil dari edit 1, ini edit 2 dot text, nah, dan seterusnya kita copy saja. Ini edit 2 dan ini adalah dari edit 3. Ini dari edit 3 kita ambil, coba kita jalankan dulu. Nah ini sudah kan, berarti kini kita input misalnya dari ini saya ada 1963 001, kemudian namanya misalnya Randy, oh iya, dia ke atas. Nah berarti kalau dia nanti masuknya ke atas, berarti kita tambahkan itu jangan dari 0 gitu. Berarti di sini kita tambahkan string get 1 row count, kita ini tinggal row count titik 2 sama dengan string get row count, kita itu ya, string get titik row count. Nah di sini kita kasih plus 1. Nah, coba kita jalankan. Nah itu masukkan di sini. Tuh. Masih 7 ya. Oke, berarti ini kita kasih jadi -1. Coba kita coba. Nah ini kalau misalnya memang nggak bisa, berarti perlu kita lakukan set dari 5 ya. Berarti kita set di bagiannya ini, kita set di bagian ini. Nah di sini kita tambahkan, jadi dari row count-nya kita tambahkan, berarti string get titik, bukan row count titik 2 sama dengan, kita perlunya berapa ya, 2 atau 1 ya, 2 lah, bagusnya 2 atau 1 ya. Kita coba 2 aja deh. Kita jalankan lagi, kita testing dulu. Oh dia dari 2, berarti kita perlunya 1, kita kasih 1. Sejalan gak sih? Nah seperti ini, kita input ini 1, 2. Oh ya, berarti ada kesalahan di bagian inputnya.
Nah, di sini berarti perlu kita tambahkan yaitu untuk min 1. Ini kan row cell, dan di sini berarti kita arahkan ini untuk di bagian manual. Ini kan kita klik 1, jadi dia akan selalu ngisi di bagian yang nomor 1. Agar dia bisa menyesuaikan, berarti kita isi dengan isian row count ini string row count gitu ini, supaya dia nanti fleksibel, jadi dia nanti akan isinya di bagian yang sesuai dengan urutannya. Coba kita isi, kita coba jalan gitulah kira-kira. Nah, seperti itu, tinggal kita kasih nama ininya. Oke, itu jalan, misalnya kita jalankan di sini, misalnya namanya adalah 1963 misalnya. Di sini namanya Randy, kemudian insert. Nah, ini sudah selesai. Kemudian di sini misalnya 2, di sini Randy M, kita insert. Oke, selesai. Nah, ini sudah selesai kayaknya, seperti ini. Tinggal kita buat di bagian yang kedua. Kita lakukan load data dari database. Kita masukkan di sini, jadi data yang kita masukkan dari database. Gitu. Oke, kita di sini kita tulis dulu adalah load data. Load data st. Kita kasih itulah. Kita kasih di on click, bisa di double klik saja. Nah, pada bagian ini baru kita lakukan sebuah perulangan. Oke, jadi pertama kita buat dulu karena ini bentuknya adalah datanya banyak, jadi kita buat kita buat perulangannya var i, kita gunakan di sini pakai integer. Dan di sini kita masukkan string row count, string 1.row count, dan kita masukkan dari gry1.record count. Jadi kita samakan dulu dengan jumlah yang ada di row count-nya, dan kita tambahkan plus 1 gitu. Nah, baru di sini kita kasih perulangannya, berarti for, maka di sini adalah i.2 sama dengan, kita mulai dari angka 0 di startnya, berarti itu kita masukkan ke query-nya gry1.record count, harusnya record count min 1 do Beijing. Nah, baru di sini kita tuliskan sesuai dengan keinginan. Ya, harusnya sih sama persis dengan yang sebelumnya tadi. Boleh kita copy paste yang sebelumnya. Ini kita copy paste saja, tapi nanti kita sesuaikan supaya cepat lebih. Nah, di sini di bagian ini sebenarnya ada beberapa, karena kita menggunakan i. Nah, berarti di bagian ini kita kasih i. Ini bagian i karena fleksibelnya nanti di sini. Jadi kita kasih i, kemudian kita plus 1. Nah, gitulah kira-kira. Kita ini masukkan, kita ganti juga agar nanti dia ini. Nah, dan untuk di belakangnya kita ambil dari query-nya. Jadi query-nya adalah dari gry plus berapa gitu kan. gry1.field. Nah, ini kita ambil dari nomor berapa, .astring itu. Terus nah, ini kita lakukan seperti ini. Ini kita ambil dari nomor, misalnya dari nomor 0 dan 1. Nah, kira-kira seperti ini. Dan untuk nilai dari datanya juga kita samakan dengan i plus 1 yang tadi ini. Ini kan i plus 1, agar nilainya juga sama dengan yang di belakangnya. Itu i plus 1. Itu kan, tinggal kita coba.
Dan di sini untuk karena dia datanya banyak, berarti perlu melakukan kita lakukan next. Jadi kry1 dot next gitu. Next. Nah, ini coba kita masukkan, kita load data. Nah, dia masukkan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kira-kira seperti itu. Oh ya, ini untuk menambahkan misalnya ada satu titik, kalau mau ditambahkan misalnya pakai titik, kalian tinggal masukkan di sini di bagian di belakang, kalian ketik, karena dibentuknya string, kita kasih plus misalnya seperti itu, tinggal dikasih titik. Ini kalau mau dikasih titik misalnya seperti itu, nah dia ada 1 2 3. Nah, kira-kira seperti itu untuk string git. Kira-kira silahkan, selamat mencoba dan selamat beraktivitas.